SMP Negeri 4 Wonosobo berada di Desa Wonolilo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, berdiri pada tanggal 23 Juni 2014. SMP Negeri 4 Wonosobo memiliki visi terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan peduli lingkungan sekolah yang asri. Keberadaan SMP Negeri 4 Wonosobo didukung dengan sarana prasarana, memiliki 8 ruang kelas, 1 ruang kepala sekolah, 1 ruang perpustakaan, 1 ruang komputer, 1 lab IPA, ruang TU, lapangan, WC guru, WC siswa, dan WC kepala sekolah. Jumlah peserta didik tahun 2021 adalah 248 siswa, laki-laki 130, perempuan 118. Dataran tinggi Dieng dikenal dengan sebutan negeri di atas awan. Dieng berada pada ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut dan sering diselimuti kabut sehingga membuat siapa saja yang berada di daerah tersebut seperti sedang berada di kayangan. Keindahan alamnya dan hawanya yang sejuk menjadikan Dieng sebagai salah satu destinasi wisata nasional, bahkan sering mendapat julukan Eropa Van Java. Desa Dieng juga merupakan daerah tujuan wisata primadona di Provinsi Jawa Tengah. Tiap tahunnya kunjungan para wisatawan selalu menunjukkan kenaikan yang signifikan. Dieng merupakan laboratorium outdoor SMP Negeri 4 Wonosobo. Dieng berasal dari bahasa Sanskerta, di, hiang, edi, dan aeng, indah dan langka. Dieng yang berasal dari 2 suku kata di dan hiang, di mana di dinamakan sebagai arti, redi, wukir, argo, yang artinya gunung atau tempat tinggi. Dan hiang adalah sebuah kata sandang yang biasanya dipakai untuk menyebutkan yang gaib, dewa-dewa atau ruh leluhur. Sementara hayang juga dimaknai sebagai tempat dari makhluk-makhluk ilahiyah tersebut, yang kemudian diidentifikasi sebagai kayangan, nirwana atau surga, sehingga Dieng dikenal sebagai tempat bersemayamnya para dewa. Kawasan dataran tinggi Dieng telah lama dikenal sebagai pusat temuan arkeologi dengan ditemukannya sejumlah candi dan sisa-sisa bangunan kuno, non-pemujaan, petirtaan, dan lubang drainase serta arca. Candi-candi di Dieng diberi nama sesuai dengan yaitu pada abad ke-7 dan ke-8. Ini menjadikan percandian Dieng sebagai bangunan tertua di Jawa yang masih berdiri. Candi-candi ini bercorak keragaman Hindu dan tampaknya dibangun untuk pemujaan kepada Siwa dan yang leluhur yang didewakan serta setelah meninggal. Wilayah Dieng meliputi Dieng Kulon di Banjarnegara dan Dieng Wetan di Wonosobo. Wilayah ini dikenal sebagai kawasan budaya Jawa Pegunungan. Sebelah barat berbatasan dengan Jawa Barat, sebelah utara berbatasan dengan wilayah pantai utara Pekalongan dan Batang, bekas Karisidenan Pekalongan.
sungai kecil yang bernama Kali Tulis. Wilayah Dieng terletak di sebelah barat Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing, sehingga pemandangan di sekitarnya tampak asri, dikelilingi gunung-gunung menjulang tinggi. Beberapa peninggalan budaya dan wilayah geografi Dieng telah dijadikan sebagai objek wisata dan dikelola bersama oleh kedua pemerintah setempat, yaitu Banjarnegara dan Wonosobo. Buah karika merupakan buah yang hanya bisa tumbuh di dataran tinggi Dieng dan di pegunungan Andes Amerika Selatan. Karika juga sering disebut sebagai pepaya gunung. Karika berasal dari pegunungan Andes di Amerika Selatan. Menurut beberapa sumber, buah ini dibawa pada masa menjelang Perang Dunia Kedua oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dan berhasil dibudidayakan di dataran tinggi Dieng. Cara memetiknya harus hati-hati karena getah karika apabila mengenai kulit akan terasa gatal. Untuk itu, buah yang sudah matang dipetik dengan cara dipuntir dari tangkai buahnya agar getah yang keluar tidak sampai menetes dan mengenai tangan kita. Praktek pembuatan manisan karika yang akan diperagakan oleh siswa-siswa SMP Negeri 4 Wonosobo. Silahkan untuk memperhatikan dan menikmatinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa SMP Negeri 4 Wonosobo akan mempraktekkan proses pembuatan manisan karika. Bahan yang pertama adalah ada buah karika, ada gula pasir, ada kapur secukupnya, ada garam secukupnya, dan air secukupnya. Cara membuatnya adalah yang pertama, kupas buah karika. Selanjutnya isi buah karika menjadi dua dan ambil biji karika. Selanjutnya karika diiris menjadi dua bagian atau bentuk daging. Selanjutnya, siapkan air kapur sirih dan tambah buah karika yang sudah diiris tadi untuk menghilangkan getah. Kurang lebih setengah jam untuk menanamnya. Apabila sudah setengah jam, angkat, cuci, dan tiriskan. Selanjutnya, siapkan alat untuk merebus buah karika. Buah karika direbus sampai lunak dagingnya, kemudian ditiriskan. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya, siapkan air, gula pasir, garam secukupnya, dan air kemasan biji karika. Dimasak sampai mendidih, kemudian matikan kompornya. Ini siapkan ke plastik.
Seperti ini. Demikian proses manisan karika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.